Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentar Banyu Aji. Saya dari kelas IE23C7 Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Pemilihan Bahasa Pemrograman dan Implementasi Program. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Effendi. Baik, di sini saya izin membuka filenya terlebih dahulu. Ya, pemilihan bahasa pemrograman dan implementasi program. Memahami konsep, contoh program, dan langkah-langkah menjalankan program Python. Topik yang akan kita bahas di sini, pemilihan bahasa pemrograman yang tepat, konsep pseudokode dan flowchart, contoh program Python sederhana, membuat program kalkulator dengan Python idle, menjalankan program Python menggunakan command prompt, instruksi penggunaan command prompt untuk menjalankan program Python, evaluasi bahasa pemrograman utama, penanganan kesalahan dan ketergantungan platform, implementasi program kalkulator sederhana, langkah-langkah menjalankan program Python, navigasi direktori dalam command prompt, penggunaan Python idle dan command prompt. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat. Pilih bahasa pemrograman yang sesuai. Pilih bahasa pemrograman dengan minat dan tujuan pengembangan aplikasi. Ikuti tren terkini dalam dunia pemrograman untuk tetap relevan. Pertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari berbagai bahasa pemrograman sebelum membuat pilihan. Pastikan bahasa pemrograman yang dipilih mendukung kebutuhan spesifik proyek yang sedang dikerjakan. Konsep pseudokode dan flowchart. Pseudokode, notasi pemrograman tinggi yang membantu merencanakan algoritma tanpa terkait pada bahasa pemrograman tertentu. Lebih fokus pada langkah-langkah logis algoritma dengan cara yang lebih intuitif daripada bahasa pemrograman sebenarnya. Flowchart, representasi visual dari langkah-langkah dan urutan proses suatu algoritma atau program menggunakan sistem simbol grafis yang saling terhubung untuk memvisualisasikan bagaimana informasi mengalir dan proses dilakukan. Nah, berikut adalah contoh dari pseudokode sederhana dalam menghitung 10 rata-rata dari 10 bilangan. Dan yang sebelah kanan adalah contoh dari flowchart dalam membuat mie instan. Contoh program Python sederhana. Yang pertama, kita membuka aplikasi Python idle di komputer kita. Yang kedua, kita membuat programnya. Kita menulis kodenya, menyimpan filenya dengan ekstensi .py, lalu menjalankan program dengan mengklik run atau menekan tombol F5. Membuat program Python kalkulator dengan Python idle. Buka Python idle aplikasi, tuliskan program sederhananya, masukkan input yang diminta oleh program, maka program akan menghitung hasilnya. Jika sudah dilihat hasilnya, maka kita lihat apakah hasilnya sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir, program siap untuk dijalankan. Berikut adalah contoh sederhana dari program menghitung. Menjalankan program Python melalui command prompt. Buka command prompt dengan cara tekan tombol Windows +R, ketik cmd dan tekan enter.
Navigasi ke direktori program. Gunakan perintah cd. Misal ketik cd c:2/python project dan tekan enter. Jalankan program Python dengan ketik Python space nama program dengan ekstensi .py di command prompt. Lihat output program Python akan dieksekusi, outputnya akan muncul di command prompt. Instruksi penggunaan command prompt untuk menjalankan script Python. Buka aplikasi command prompt, navigasi ke direktori tempat script Python berada. Caranya sama seperti tadi ya. Jalankan script Python seperti cara yang sebelumnya sudah diterangkan. Evaluasi bahasa pemrograman utama. Yang pertama, evaluasi bahasa pemrograman berdasarkan kemudahan belajar, kinerja, dan kasus penggunaan spesifik. Yang kedua, tinjauan kelebihan dan kelemahan dari berbagai macam bahasa pemrograman yang ada. Yang ketiga, penilaian kompatibilitas dan kinerja dan kasus penggunaan spesifik untuk setiap bahasa. Penanganan kesalahan dan ketergantungan platform penting untuk dilakukan dalam bahasa pemrograman tertentu. Penanganan kesalahan dan ketergantungan platform. Yang pertama, pentingnya penanganan kesalahan menjaga kestabilan program, mencegah crash yang tidak diinginkan, memudahkan debugging dan pemeliharaan. Yang kedua, ketergantungan platform mempengaruhi implementasi program, menentukan kompatibilitas perangkat lunak, membutuhkan penyesuaian khusus. Yang ketiga, cara mengatasi kesalahan umum. Menggunakan try catch untuk penanganan kesalahan, memanfaatkan logging untuk melacak kesalahan, menggunakan alat untuk menguji untuk memastikan kompatibilitasnya. Implementasi program kalkulator sederhana. Yang pertama, buka aplikasi Python idle. Yang kedua, kita masukkan program. Yang ketiga, kita menginput angka yang diminta oleh programnya. Yang keempat, maka program akan menampilkan hasilnya. Dan yang kelima, program siap untuk dijalankan. Berikut adalah contoh dari program kalkulator sederhana. Langkah-langkah menjalankan program Python. Yang pertama, buka aplikasi Python idle. Yang kedua, buka file program. Yang ketiga, jalankan program file dengan cara mengklik run atau tekan tombol F5. Dan yang keempat, output dapat dilihat pada jendela Python shell. Navigasi direktori dalam command prompt. Langkah pertama, buka command prompt dengan menekan tombol Windows R atau ketik cmd dan tekan enter. Langkah kedua, gunakan perintah cd di command prompt untuk berpindah ke direktori tempat file atau script Python disimpan. Langkah ketiga, misalnya jika file berada di c-user nama user dokumen, maka kita lakukan ketik cd c-user nama user dokumen dan tekan enter. Yang keempat, setelah berada di direktori yang tepat, jalankan script Python dengan perintah Python diikuti dengan nama file, contohnya python script.py. Penggunaan Python idle dan command prompt. Yang pertama, buka Python idle di komputer kalian. Yang kedua, buka file program. Yang ketiga, jalankan program di Python idle dengan cara klik run atau tekan tombol F5. Yang keempat, jika menjalankan programnya di cmd seperti yang sudah dijelaskan, gunakan perintah Python spasi nama program dengan ekstensi .py. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.